Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Hari ini kita semua akan jadi arsitek. Tapi bukan arsitek bangunan loh ya. Kita akan jadi arsitek pelayanan publik yang benar-benar keren. Kita bakal sama-sama menyusun cetak biru, sebuah blueprint yang kokoh untuk membangun layanan yang gak cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul jadi solusi dan membawa dampak nyata di kehidupan setiap warga. Nah, pertanyaan ini pasti sering banget kan ya muncul di kepala kita. Kita semua niatnya baik, kita kerja keras, tapi kok rasanya sering ada jarak gitu ya, antara apa yang kita rencanakan di atas kertas sama apa yang dirasakan warga di lapangan. Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba cari jembatannya bareng-bareng. Kita akan rancang cetak biru yang praktis untuk menutup celah itu. Oke, kita mulai dari tantangan utamanya dulu. Ini nih, pergeseran pola pikir terbesar yang harus kita lakukan sebagai pelayan publik modern, yaitu bergerak dari mentalitas sekedar patuh aturan menuju menciptakan keunggulan. Udah bukan zamannya lagi cuma centang-centang checklist, tapi gimana caranya kita meninggalkan jejak, meninggalkan legacy dampak yang positif. Ben, jujur aja deh, kita semua pernah ngerasain ini kan? Standar-standar yang ada itu kadang rasanya kayak tumpukan dokumen, cuma buat ngejar kepatuhan administratif aja. Padahal nih ya, kalau dipegang sama orang yang tepat, standar itu seharusnya jadi kompas kita. Jadi pemicu kreativitas kita buat berinovasi dan ngasih layanan yang wow di luar ekspektasi. Sekarang, yuk kita coba ubah kacamata kita. Gimana kalau kita lihat standar pelayanan minimum atau SPM bukan sebagai beban, tapi justru sebagai peta jalan kita menuju sukses. Anggap aja ini alat bantu kita, cetak biru utama kita untuk mencapai keunggulan tadi. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. SPM itu bukan sekedar daftar tugas. Bukan. Ini adalah sebuah janji. Sebuah janji dari negara untuk setiap warganya. Jaminan mutu layanan dasar yang memang jadi hak mereka. Ingat ya, ini bukan cuma aturan. Ini adalah fondasi dari kepercayaan publik. Setiap kali kita berhasil memenuhi SPM, kita itu sebenarnya lagi membangun satu persatu bata kepercayaan antara pemerintah dan warganya. Tentu aja, sebuah janji butuh kerangka kerja yang kuat biar bisa jadi kenyataan kan? Nah, disinilah kerangka kerja SMART masuk. Ini adalah cara kita mengubah janji yang tadinya abstrak menjadi sebuah rencana yang konkret, yang jelas, dan yang paling penting, terukur. Nah, ini dia nih kuncinya. Prinsip SMART inilah yang mengubah SPM dari dokumen yang mungkin cuma disimpan di rak menjadi sebuah rencana aksi yang hidup. Targetnya jadi spesifik, kemajuannya terukur, realistis untuk dicapai, relevan banget sama kebutuhan warga, dan ada batas waktunya. Nggak ada lagi tuh area abu-abu, semuanya jelas, tinggal eksekusi. Oke, sekarang kita masuk ke jantung dari cetak biru kita. Ini bagian yang paling penting, yaitu membangun layanan yang dirancang bukan untuk kenyamanan kita, tapi untuk mereka yang kita layani, warga negara. Dan fondasi dari semua itu, cuma satu kata, empati. Nah, ini pengingat yang penting banget buat kita semua. Sebelum kita buka-buka buku peraturan, sebelum kita gambar alur kerja, kita harus coba dulu merasakan apa yang dirasakan warga. Pahami pengalaman mereka, kesulitan mereka, harapan mereka. Empati itulah percikan api yang menyalakan inovasi sejati. Tanpa empati, kita cuma bikin prosedur, bukan solusi. Artinya apa? Artinya kita harus secara aktif merancang layanan yang aksesibel, yang mudah dijangkau, dan juga inklusif. Jadi waktu kita bikin aplikasi, udah kepikiran belum gimana caranya biar ramah buat teman-teman tunanetra? Waktu kita bangun gedung layanan, udah ada belum jalur untuk pengguna kursi roda? Ini bukan sekedar tambahan ya. Ini adalah kewajiban kita untuk memastikan nggak ada satupun warga yang tertinggal. Dengan fondasi yang kokoh dan desain yang berpusat pada manusia, sekarang saatnya kita kasih sentuhan akhir. Yuk, kita intip sedikit praktik-praktik terbaik dari seluruh dunia, biar layanan kita bisa naik kelas ke standar internasional. 5 prinsip pertama ini, intinya adalah soal keterbukaan. Berani mempublikasikan standar kita, biar warga tahu hak mereka apa. Punya kerendahan hati untuk melibatkan warga langsung saat merancang layanan, dan yang gak kalah penting, menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. Bukan cuma jadi kotak saran pajangan, tapi beneran didengerin dan ditindaklanjuti. Seperti platform Lapor misalnya. Nah, 5 prinsip berikutnya, ini yang mendorong kita lebih jauh lagi. Ini tentang keadilan, tentang pemanfaatan teknologi biar lebih efisien, memastikan setiap rupiah anggaran itu memberikan nilai terbaik bagi rakyat. Dan, ini dia kuncinya, menanamkan DNA inovasi. Kita nggak boleh cepat puas. Ini adalah siklus perbaikan yang nggak ada hentinya. Kenapa? Karena pelayanan publik yang hebat itu bukan monumen statis. Bukan sesuatu yang kalau sudah dibangun, ya udah ditinggalin. Bukan.
Pelayanan publik itu ibarat struktur yang hidup, yang harus terus dirawat, diperbaiki, dan disesuaikan dengan zaman yang terus berubah. Jadi, poin krusialnya adalah nggak ada garis finish. Pekerjaan kita nggak pernah benar-benar selesai. Peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement itu bukan cuma slogan di poster, tapi harus jadi pola pikir yang kita bawa setiap hari ke kantor. Kita harus selalu bertanya, apalagi ya yang bisa kita tingkatkan? Besok kita bisa lebih baik gimana lagi ya? Sebagai penutup, mari kita buat ini jadi aksi nyata. Coba deh lihat lagi semua prinsip yang udah kita bahas tadi. Pertanyaannya bukan gimana cara mengubah seluruh sistem dalam semalam, bukan itu. Pertanyaannya lebih sederhana. Apa satu langkah kecil, satu perbaikan simpel yang bisa Anda dan tim Anda mulai terapkan besok pagi? Satu hal aja, mulailah dari situ dan kita akan membangun masa depan pelayanan publik Indonesia yang lebih baik bersama-sama.